gampang percaya tanpa cek fakta. Salah satu tanda paling umum dari IQ rendah adalah gampang banget percaya sama apapun yang didengar atau dibaca, tanpa mau ngecek dulu kebenarannya. Orang dengan kemampuan berpikir kritis rendah cenderung males mikir panjang. Mereka lebih suka jawaban instan yang terasa meyakinkan, walaupun belum tentu benar. Biasanya karena dua hal, kurangnya kebiasaan membaca sumber terpercaya, dan keinginan buat cepat merasa tahu segalanya. Masalahnya, kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, gampang banget dimanipulasi. Dari iklan, berita palsu, sampai teori konspirasi. Bahkan, orang kayak gini juga sering banget kemakan narasi buzzer politik atau propaganda pemerintah. Karena mereka nggak pernah coba cari sudut pandang lain. Reaksi emosional berlebihan. Orang dengan kemampuan berpikir rendah biasanya nggak bisa ngatur perasaan dan cenderung mikir pendek. Misalnya, ada yang kritik pendapatnya dikit aja, langsung baper, dan nyerang balik secara pribadi. Padahal, kritik itu bisa aja bermanfaat buat dia. Reaksi berlebihan kayak gini muncul karena otak mereka nggak terbiasa ngelola informasi secara rasional. Mereka lebih ngandelin insting dan perasaan daripada logika. Makanya, hal-hal kecil bisa dibesar-besarin. Lihat komentar di medsos contohnya. Kadang cuma beda pendapat dikit, tapi nyerang habis-habisan. Orang dengan IQ tinggi justru bisa ngerem emosinya. Mikir dulu baru ngomong. Mereka tahu kapan harus marah, kapan harus santai. Suka mikir hitam putih. Tanda lain dari IQ rendah adalah cara pandang yang sempit. Semua hal dilihat secara ekstrem. Benar atau salah, baik atau jahat, teman atau musuh. Mereka nggak bisa nerima kalau dunia ini penuh nuansa abu-abu. Misalnya, kalau ada orang nggak setuju sama pendapatnya dikit aja, langsung dicap bodoh, haters, atau buzzer. Padahal bisa aja cuma beda sudut pandang. Orang dengan pola pikir hitam putih susah banget buat memahami kompleksitas. Mereka pengen semua hal sederhana dan pasti, karena mikir mendalam bikin capek. Tapi akibatnya mereka jadi gampang salah paham, gampang tersulut emosi, dan gampang termakan narasi yang memecah belah. Sementara orang cerdas justru nyaman dengan ambiguitas. Mereka tahu, nggak semua hal punya jawaban tunggal. Kadang yang benar dan salah bisa bergantung pada konteks, bukan sekadar keyakinan pribadi. Overconfidence, tapi kosong. Orang kayak gini ngomongnya yakin banget, tapi kalau ditanya lebih dalam, jawabannya muter-muter atau nggak nyambung sama sekali. Mereka sering ngerasa paling benar, paling paham, dan paling tahu segalanya, padahal nggak punya dasar kuat buat ngedukung pendapatnya. Ini merupakan fenomena cognitive bias yang disebut Dunning-Kruger effect. Orang yang kemampuannya rendah justru paling yakin kalau dirinya pintar. Tonton juga video kami yang menjelaskan setiap cognitive bias. Overconfidence membuat mereka susah berkembang. Karena ngerasa udah tahu semuanya, mereka jadi malas belajar dan nggak mau dikritik. Susah mikir jangka panjang. Tanda lain dari IQ rendah adalah nggak bisa mikir jauh ke depan. Semua keputusan diambil berdasarkan apa yang enak sekarang, bukan apa yang baik nanti. Mereka lebih mikir soal kepuasan instan. Kayak milih jajan nggak penting daripada nabung, atau ngutang buat gaya padahal nggak bisa bayar. Masalahnya, orang yang nggak bisa mikir jangka panjang bakal terus kejebak di siklus yang sama. Mereka nggak sadar kalau tindakan kecil hari ini bisa nentuin masa depan. Misalnya, malas belajar karena toh masih lama ujian, atau nunda kerjaan karena nanti juga bisa. Akhirnya, mereka selalu ketinggalan dari orang yang disiplin dan mikir strategis. Orang cerdas tahu bahwa hasil besar datang dari kesabaran dan perencanaan. Mereka berani nahan diri sekarang demi hidup yang lebih stabil nanti. Nggak bisa mengakui kesalahan. Orang dengan IQ rendah sering banget punya ego yang tinggi.
Buat mereka, ngaku salah itu sama aja kayak kalah. Padahal, justru dari kesalahan seseorang bisa tumbuh. Tapi karena rasa malunya besar dan rasa ingin menangnya lebih besar lagi, mereka bakal muter-muter nyari alasan biar kelihatan benar. Sikap kayak gini nunjukin kurangnya kemampuan reflektif, kemampuan buat mikir balik dan belajar dari kesalahan. Orang yang cerdas justru nggak takut salah. Mereka tahu bahwa salah itu bagian dari proses belajar. Karena bagi mereka, harga diri nggak ditentukan dari seberapa sering benar, tapi dari seberapa cepat mereka mau memperbaiki diri setelah salah. Hidupnya cuma ikut-ikutan. Orang dengan IQ rendah jarang punya pendirian sendiri. Mereka lebih suka ikut arus. Apa yang lagi ramai, itu yang diikutin. Entah tren, opini, bahkan keputusan hidup. Akhirnya, mereka jadi gampang banget dikendalikan. Misalnya, beli sesuatu cuma karena teman-teman juga beli. Atau dukung pendapat politik cuma karena mayoritas setuju, tanpa tahu isinya apa. Gaya hidup kayak gini bikin mereka kehilangan identitas, karena semua tindakannya cuma reaksi terhadap lingkungan, bukan hasil pemikiran sendiri. Orang yang cerdas berani beda arah kalau tahu alasannya kuat. Mereka nggak butuh validasi dari orang lain buat yakin sama pilihannya. Karena kalau hidup cuma ikut-ikutan, kamu bukan lagi jalan di jalurmu, tapi di jalur orang lain. Susah bedain opini dan fakta. Tanda lain dari IQ rendah adalah nggak bisa bedain mana opini pribadi dan mana fakta objektif. Buat mereka, perasaannya udah cukup buat jadi bukti. Padahal, perasaan atau keyakinan nggak selalu sejalan sama realitas. Orang dengan kemampuan berpikir rendah tidak memakai data sebagai bukti ilmiah. Makanya, argumennya lemah dan gampang dipatahkan. Nggak punya rasa penasaran? Orang dengan IQ rendah cenderung nggak punya dorongan alami buat tahu lebih banyak. Mereka jarang nanya, kenapa? Jarang mikir, gimana caranya? Kalau dikasih hal baru, responnya, ngapain tahu begituan? Nggak penting. Padahal, rasa penasaran itu bahan bakar utama buat berkembang. Tanpa rasa ingin tahu, otak jadi tumpul. Karena nggak pernah dapat tantangan baru, nggak pernah mikir di luar kebiasaan. Sebaliknya, orang cerdas punya rasa penasaran tinggi. Mereka suka menyelidiki, nanya hal kecil, bahkan hal yang kelihatannya nggak penting. Dari situlah ide dan inovasi lahir. Nggak ngerti sarkasme atau humor kompleks. Tanda IQ rendah juga bisa kelihatan dari cara seseorang nangkep humor. Orang dengan kemampuan berpikir rendah sering kesulitan ngerti sarkasme, ironi, atau humor yang butuh pemahaman konteks. Buat mereka, semua hal harus dijelasin secara literal. Akibatnya, kalau dengar candaan halus, malah tersinggung atau nggak ngerti sama sekali. Humor kompleks itu butuh pemrosesan otak yang lebih dalam. Kamu harus bisa nangkep makna ganda, situasi sosial, dan nada bicara. Makanya, orang dengan IQ tinggi biasanya punya sense of humor yang lebih tajam, karena otaknya bisa nangkep lapisan makna di balik kata-kata.